Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucri Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang dan saya mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan semoga sukses menyertai kita di tahun ini. Dan pemirsa, sesuai dengan bahasan kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai refleksi pergerakan transportasi di Jatim 2024, kesadaran berlalu lintas masyarakat Jawa Timur. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah atau PR yang harus segera diselesaikan pemerintah, tidak terkecuali oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama 2024, berdasarkan data analisis dan evaluasi atau ANEF Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Timur, sebanyak 27.775 kecelakaan lalu lintas terjadi di jalanan Jawa Timur. Akibatnya 5.091 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian jumlah korban luka berat sebanyak 412 orang, korban luka ringan 38.436 orang. Tak hanya itu, 27.000 kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kerugian material hingga 35,8 miliar rupiah. Meski angka ini dinyatakan turun dibandingkan dengan data tahun 2023, namun ini perlu menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kesadaran masyarakat saat berkendara dengan lebih memperhatikan dan bertanggung jawab aturan berlalu lintas. Terlebih baru-baru ini fenomena kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian dikarenakan pengemudi yang berada dalam pengaruh obat terlarang dan minuman keras menambah catatan baru yang perlu penanganan serius. Lantas, bagaimana langkah dan antisipasi serta penanganan dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat saat berkendara? Kita bahas dalam Bincang Refleksi Transportasi 2024 dalam menekankan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai refleksi pergerakan transportasi di Jatim 2024 dan juga kesadaran berlalu lintas masyarakat Jawa Timur. Sesuai dengan saya informasikan tadi, kami sudah mengundang dua narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir yaitu Kombes Pol Komarudin selaku Dirlantas Polda Jawa Timur. Selamat malam Pak Komarudin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbincang kembali Pak Komarudin. Saya butuh pendapat dan juga masukan Anda terkait mengenai arus lalu lintas yang ada di Jawa Timur, baik pada waktu malam tahun baru maupun pasca malam tahun baru. Ya. Baik, dan di samping beliau sudah hadir juga, saya akan sapa terlebih dahulu sudah hadir Dr. Maksus selaku pakar transportasi ITS. Selamat malam Pak Maksus. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini dan tentunya sesuai dengan bahasan kita, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Pak Komarudin, bagaimana tanggapan Anda terkait mengenai arus lalu lintas pada beberapa waktu ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa momentum malam pergantian tahun yang disertai dengan libur bersama ataupun kegiatan Natal, saudara-saudara kita umat Kristiani, gelaran operasi lilin secara serentak, secara nasional, termasuk salah satunya di Jawa Timur, dengan berdasarkan hasil analisa ataupun survei dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi bahwa di pergantian tahun 2024 ke 2025 ini akan ada peningkatan pergerakan sampai dengan 2,8%. Faktanya di Jawa Timur angka itu tercapai bahkan melebihi. Hasil pantauan kami, traffic accounting dari beberapa daerah, akses keluar masuk Jawa Timur, termasuk akses ataupun aktivitas masyarakat di dalam, itu peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2023 sampai dengan 35-37% pergerakan itu. Pergerakannya 35 sampai 37%. 37 dibanding dengan tahun 2023. Peningkatannya tahun ini berapa tadi Pak? 2, kalau secara nasional kan 2,8. 2,8 secara nasional. Tapi untuk di Jawa Timur sendiri, mengingat Jawa Timur menjadi daerah asal tertinggi dan daerah tujuan tertinggi. Daerah asal tertinggi ini artinya masyarakat kita yang keluar daerah
dan masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Jawa Timur untuk dijadikan destinasi wisata. Itu angka pertumbuhan ataupun pergerakannya sampai dengan peningkatannya sampai dengan 36%. Ini apa motivasi sehingga peningkatan begitu sangat tinggi sekali, Pak? Kegiatan masyarakat yang memanfaatkan momentum malam pergantian tahun dan juga libur. Memang data dari kemarin ada sedikit perbedaan, di mana sebelum H-7 sampai dengan tanggal 31 ataupun 30 kemarin menjelang pergantian tahun baru, lebih banyak masyarakat kita yang keluar daerah. Baik. Nah, dibandingkan dengan masyarakat yang masuk. Nah, per hari ini di tanggal 2 ataupun dimulai dari tanggal 1 malam, semalam tepatnya, sudah sebaliknya. Jadi lebih banyak yang masuk ke Jawa Timur dibanding yang keluar. Inilah yang terlihat sekali pergerakan dan aktivitas di jalan raya yang kami prediksi dimungkinkan itu sampai dengan besok ataupun hari Sabtu nanti bahkan terjadi puncak. Kurang lebih selama seminggu ini ya? Ya. Baik, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Putra Rizaldi. Menyambung mengenai bahasan kita pada malam hari ini, saya ingin menembak kembali kepada Pak Maksus terkait mengenai apa disampaikan sebelumnya oleh Pak Komarudin terkait mengenai minat dari masyarakat tentunya untuk menuju ke Jawa Timur, lebih tepatnya sebagai destinasi untuk liburan atau sebagai daerah asal tadi. Bisa Anda tambahkan, ada peningkatan daripada tahun sebelumnya nih Pak Maksus? Ya, baik, memang Jawa Timur ini menarik ya. Jadi dari sisi pergerakan memang dari tahun ke tahun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin, kalau dipilah 10 daerah terbesar, Jawa Timur yang terbesar melakukan pergerakan, baik itu yang berasal dari Jawa Timur keluar maupun yang masuk ke Jawa Timur, sehingga Jawa Timur ini merupakan daerah yang menarik dari konteks transportasi. Hanya saja ketika kemudian volumenya tertinggi, ya di samping mungkin pergerakan ekonomi juga akan relatif paling tinggi, saya kira dampak-dampak lainnya termasuk potensi kecelakaannya juga meninggi. Nah itu yang kemudian menjadi concern terutama bagi ya teman-teman di petugas ya keamanan, bagaimana kemudian melakukan upaya semaksimal mungkin agar tingkat kecelakaan dari tahun ke tahun ini bisa semakin tereduksi. Dan ini yang saya kira sudah banyak diupayakan oleh Pak Komarudin dan kawan-kawan. Kita harus apresiasi dengan ya kinerja aparat, ya bagaimana kemudian ya tingkat kecelakaan ini bisa ditekan terus ya dari tahun ke tahun. Bahwa kita berharap ada zero accident itu sebagai sebuah impian, tapi mengingat volumenya yang sangat tinggi, saya kira yang penting dari tahun ke tahun angkanya tereduksi. Ya, itu mungkin yang terpenting, dan ya kita harus apresiasi dengan kinerja Pak Komarudin ya bertahun baru di jalan. Ya, padahal sudah ditunggu sama keluarga. Baik, Pak Komarudin, berdasarkan data yang Anda miliki kira-kira kita berbicara mengenai case yang ada begitu di lapangan pada saat malam pergantian tahun. Ada permasalahan-permasalahan khusus Kak Pak pada waktu itu? Data yang Anda miliki. Menyambung apa yang beliau sampaikan tadi, pertumbuhan kendaraan, tingginya pergerakan itu akan berkolerasi terhadap potensi pelanggaran dan kecelakaan. Ini sudah otomatis ini sudah teorinya mungkin kayak gitu Pak ya. Jadi semakin banyak pergerakan, semakin tingginya, ditambah lagi
volume kendaraan yang berada di ruas jalan tertentu ini juga akan berpotensi. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi masyarakat di Jawa Timur, di mana dapat kami informasikan bahwa selama kurun waktu pelaksanaan operasi sampai dengan hari ini, kita mampu menekan angka kecelakaan total keseluruhan sampai dengan 37%. Jadi dibanding dengan tahun lalu, di mana tahun lalu selama pelaksanaan operasi terjadi 728 kecelakaan, tahun ini 461 kasus kecelakaan. Tahun lalu meninggal dunia 42 orang, tahun ini sampai dengan kemarin terjadi ada 11 orang meninggal dunia, kita bisa menekan sampai dengan 74%. Ini layak diapresiasi, mudah-mudahan ini semua berkat kesadaran kita bersama bahwa aktivitas yang saat ini di jalan raya sudah merupakan seperti aliran darah dalam tubuh kita, yang artinya memang setiap orang beraktivitas pasti menggunakan kendaraan, mobilitasnya cukup tinggi dengan pertumbuhan kendaraan yang sampai dengan akhir tahun kemarin kita tutup 842.000 kendaraan baru di Jawa Timur. Ini akan mendapatkan permasalahan. Hanya harapannya tentu pertumbuhan itu harus disertai dengan tingkat kepatuhan. Yang salah ataupun yang akan merugikan manakala pertumbuhan itu tidak disertai dengan tingkat kepatuhan, ini yang akan berisiko dan akan menjadi ancaman baru untuk kita. Baik, menyambung mengenai hal tersebut Pak Komarudin, kira-kira apakah ada pembatasan untuk keluar masuknya kendaraan di satu daerah begitu? Kita tidak melakukan pembatasan sama sekali, karena memang aktivitas masyarakat dengan harapan bahwa keberadaan mereka, tingginya animo masyarakat datang itu tuh akan berdampak terhadap perekonomian kita juga ya, perekonomian masyarakat, di mana momen-momen ini sangat jarang ataupun momen ini hanya dalam tempo waktu-waktu tertentu. Ini harus kita manfaatkan, dan yang harus kita lakukan adalah pengelolaan yang baik. Pengelolaan mulai dari kapasitas ruas jalan, kemudian kapasitas kantong parkir, termasuk person ataupun orang-orang sumber daya yang nanti akan berada pada titik tersebut, ini akan menjadi faktor penentu. Sepanjang kita bisa kelola dengan baik, insya Allah semua akan fine-fine saja. Baik, Pak Maksus, menyambung kembali terkait mengenai moda transportasi yang ada begitu. Menurut pandangan Anda secara pribadi, pengamatan Anda secara langsung begitu, kira-kira masyarakat Jawa Timur lebih tepatnya ini lebih banyak menggunakan moda transportasi apa dalam kira-kira pada waktu kegiatan arus pada saat libur Nataru tersebut, pada saat juga kegiatan pergantian tahun juga ini sejauh ini? Nah, sejauh ini saya kira yang pasti banyak menggunakan transportasi darat, kecuali yang memang melintas pulau. Nah, saya kira baru kemudian ya moda transportasi laut dan udara itu digunakan. Nah, terkait dengan momentum Lebaran ya hari ini, ya memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin, kita kadang dilematis, membatasi pergerakan, itu juga menghambat perputaran ekonomi, ya tetapi kalau tidak dibatasi dan dibiarkan terus dalam jangka panjang, saya kira juga tidak sehat bagi ya lingkungan ya satu daerah. Nah, dalam jangka panjang, saya kira pemerintah harus memprogramkan bagaimana angkutan publik ini semakin bagus, baru kemudian secara bertahap dilakukan pembatasan lalu lintas, termasuk pembatasan usia kendaraan, juga pembatasan volume, dengan catatan memang alternatif angkutan publik itu sudah bisa melayani ya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan pergerakan. Tapi ketika ya layanan angkutan publik belum mampu melayani, saya kira ya kita harus ambil jalan tengah, kita harus bijak untuk ya secara membiarkan terlebih dahulu, tapi dengan fokus ya bagaimana pengelolaannya bisa tetap baik. Ya salah satu ukurannya ya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin, ya bagaimana tingkat kecelakaan ini bisa menurun, itu menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas yang dilakukan serta penegakan disiplin di jalan itu ya satu hal yang positif yang dilakukan dari tahun ke tahun. Namun ke depan saya tetap concern dalam konteks ya transportasi, bagaimana kemudian ya ke depan masyarakat mulai berpindah ya dari car oriented, jadi dari angkutan pribadi ke transit oriented ke angkutan publik. Baik, kita garis bawahi terlebih dahulu layanan transportasi publik. Tapi kita harus break dulu sejenak, pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Deretan video lucu dan unik
dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Pemirsa, menyambung mengenai bahasan kita pada malam hari ini, mengangkat mengenai refleksi pergerakan transportasi di Jawa Timur 2024, kesadaran berlalu lintas masyarakat Jawa Timur. Saya ingin kembali bertanya kepada Pak Komarudin, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Masud tadi, bahwasannya kita garis bawahi tadi ya, pembenahan terkait mengenai pelayanan transportasi publik. Apakah bisa mengurangi atau boleh dikatakan bisa menekan adanya kecelakaan atau boleh dikatakan tingkat kecelakaan di jalan raya ini, Pak? Kalau dari pola pengendara dan juga sarana prasarana yang digunakan, ini mungkin cukup tepat rasanya kalau memang ini didengungkan ataupun menjadikan prioritas. Mengingat kita ketahui bahwa faktor-faktor kecelakaan itu lebih didominasi, yang paling utama adalah human error, faktor manusia. Kemudian ada beberapa faktor lainnya adalah sarana prasarana ataupun kendaraan itu sendiri. Nah, dengan penggunaan transportasi publik, ya diharapkan tentu keterbatasan orang yang menggunakan kendaraan ini, yang tentunya disertai dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi itu tadi, dibandingkan dengan penggunaan transportasi publik, ini diharapkan bisa lebih terukur, lebih terarah untuk orang-orang yang mengendarai. Ya, jadi kita lebih fokus kepada orang yang mengendarai untuk mengangkut berbagai macam manusia ataupun masyarakat yang akan beraktivitas di jalan raya. Jadi pribadi yang mengangkut tadi itu ya, perlu ada pembenahan secara langsung ya. Baik, kalau Pak Maksud sendiri menambahkan Pak terkait dengan hal tersebut, bagaimana Pak? Saya kira saya bersepakat ya dengan pandangan Pak Komarudin tadi. Memang dalam model kecelakaan lalu lintas kita mendapatkan faktor-faktor dominan yang berpengaruh, ya berapa banyak volume kendaraan yang bergerak. Ya, terus kemudian ya ada faktor juga apakah ruas jalan itu satu arah atau dua arah. Ada juga variabel jenis kendaraan, apakah itu sepeda motor, roda 4 atau kendaraan bis dan lain sebagainya, semua itu berpengaruh. Bayangkan saja misalkan ketika ya 100 kendaraan sepeda motor ya berlalu lalang terus kemudian pindah menjadi satu bis. Tentu saja peluang terjadinya kecelakaan itu menjadi semakin berkurang, dan ini saya kira ya faktual setelah dioperasikannya bus Transjatim dan angkutan publik lainnya di kawasan Gerbang Kertasusila ini, angka kecelakaan akibat sepeda motor di jalan itu sudah mulai berkurang. Ya memang catatan yang kita dapatkan ya di dalam setiap kejadian kecelakaan, ya kontribusi keterlibatan sepeda motor itu ya sampai hari ini rata-rata secara nasional ya sekitar 75% itu melibatkan sepeda motor. Nah, dengan demikian ketika ya sepeda motor ini berpindah ke angkutan publik karena angkutan publik misalnya bus Transjatim dan ya bus trans lainnya itu menjadi murah, 5.000 dari Bangkalan sampai ke ya Gresik, bahkan sampai ke Paciran masih 5.000 ketika masih dalam durasi 2 jam. Ya maka kemudian volume akan berkurang. Begitu volume berkurang, tentu tingkat kecelakaan pasti akan menurun. Nah itu saya kira yang terjadi di lapangan. Karena itu kita harus mendorong bagaimana kemudian pembangunan angkutan publik di kawasan Gerbang Kertasusila ini khususnya nanti setelah itu sudah konektivitasnya sudah bagus, baru dikembangkan ke Jawa Timur secara keseluruhan. Pasti nanti ini akan mengurangi ya, tugas berat dari teman-teman kepolisian.
Ya bayangkan, ya saya kira polisi kan juga manusia, ingin juga tahun baruan, ingin juga liburan, ya bukan hanya liburan di jalan dan seterusnya. Nah saya kira dengan perbaikan sistem angkutan publik, ya nanti akan membuat semuanya akan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat dan tingkat kecelakaan berkurang. Baik, Pak Komarudin, kita berbicara soal teknis Pak Komarudin. Kendala apa yang sering Anda hadapi dalam proses untuk penertiban lalu lintas dan juga sekaligus kegiatan sosialisasi yang ada di publik ini? Hal terberat adalah budaya. Budaya berlalu lintas kita, hukum telah dibuat sedemikian rupa, sanksinya pun demikian, namun lagi-lagi masalah budaya, kebiasaan. Terkadang hukum itu terabaikan dengan pola-pola kebiasaan. Ada ewu pakewu, enggan, sungkan, terlebih lagi dengan polarisasi ataupun yang menjadi rutinitas masyarakat sekitar ya. Contoh misalnya, setiap pengguna kendaraan roda 2 dan ilmunya yang wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, kecuali malam hari. Nggak ada kata-kata malam hari di dalam undang-undang itu. Jadi kapanpun dia menggunakan, tapi kebiasaannya faktanya, bahkan petugas pun jadi ikut-ikutan. Lah sudahlah, sudah malam inilah, biarin aja lah. Nah itu kayaknya seperti itu. Artinya budaya ini yang harus kita ubah dulu kalau kita mengacu kepada negara-negara maju. Kita sering menjadikan pembelajaran seperti contohnya Jepang. Kalau ingin melihat bagaimana lalu lintas, budaya berlalu lintas, belajar ke Jepang. Apa ini akan menjadi nafas yang panjang begitu Pak Komarudin dalam hal ini? Bukan hal yang mustahil rasanya, manakala memang kita bisa memulai itu dari skup-skup kecil. Seperti yang sering disampaikan dalam sebuah konsep di kami ya, diajarkan community policing. Community policing itu dibagi dari skup yang paling kecil, menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga sendiri, dan menjadi polisi untuk lingkungan sendiri. Nah kalau ini sudah bisa diterapkan, artinya kita bisa mematuhi, saya menjaga diri saya sendiri, saya menjaga keluarga saya menjaga lingkungan saya. Maka dengan konsep yang hampir sama lah, atau identik dengan sanksi sosial yang dikedepankan, ini saya rasa mampu. Satu contoh hal mas yang bisa kita lakukan itu, alhamdulillah di malam tahun baru kemarin kita bisa hitung pakai jari penindakan terhadap penggunaan knalpot brong. Karena memang terus kita provokasi masyarakat, kita ajak mereka untuk resisten terhadap hal-hal yang memang membahayakan keselamatan kita. Jadi kita tegur bukan supaya dia selamat, tapi supaya dia tidak menjadi ancaman untuk kita. Itu yang terus kita provokasi masyarakat. Kita minim, walaupun dalam catatan kami di tahun 2024 sampai dengan kemarin tanggal 31 kita telah menyita ataupun melakukan penindakan tegas terhadap knalpot brong sampai tembus di angka 21.000. 21.000 kendaraan ini kita fokus terus. Terlebih lagi ini untuk masyarakat kita ketahui juga ya, pengguna knalpot brong nggak akan pernah berani pakai knalpot brong di rumahnya sendiri. Coba suruh mereka berani gas-gas di rumah sendiri. Kalau nggak digaplokin sama bapaknya kan, dia hanya berani gas itu di rumahnya orang, yang dirugikan orang. Nah, kalau orang lain ikut resisten, maka dia akan pergi kemana-mana. Menarik sekali. Resisten ini yang harus Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan Pak Komarudin dan juga Pak Maksus. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya saja pada pariwara berikut ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Pos TV.
Baik pemirsa, sebelum saya menyambung perbincangan kita dengan Pak Komarudin, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Maksud terkait mengenai ideal, Pak. Ideal untuk moda transportasi di negara berkembang apa pembenahan dan juga penyesuaian yang tepat begitu di Indonesia ini sendiri? Masukan dari Anda. Ya, mimpi ideal ya transportasi di negara berkembang ini bukan hal yang mudah ya. Ya karena di negara berkembang ya aspek transportasi saya kira juga sedang berkembang. Nah, ketika sedang berkembang ya biasanya ditandai dengan ya bagaimana angkutan publik belum rapi, belum menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas. Ya. Nah, karena itu sesungguhnya memang ya kiblat idealitas itu di negara-negara maju. Nah, di negara-negara maju saya kira ya ditandai dengan tumpuan mobilitas penduduk ya di dalam berpindah dari satu titik asal ke tujuan itu ya 80% itu dengan angkutan publik. Ya 20% sisanya baru kemudian dengan angkutan pribadi. Baik. Nah, profil itu yang tidak terjadi di negara-negara berkembang khususnya di negara kita. Ya posturnya terbalik ya. 80% dengan angkutan pribadi, mungkin sekitar 20% bahkan belum nyampe dengan angkutan publik. Nah, ini menjadi PR besar ya bagi ya negara kita bagaimana kemudian ya kita bisa mengembangkan angkutan publik ini ya sebagai agenda prioritas nasional ya bukan hanya di ibu kota tetapi juga ya di kota-kota besar terutama. Sehingga ketika kemudian ya pilot project pembangunan angkutan publik ini ya sudah dalam kondisi ideal, ya maka ya saya kira tadi ya berbagai persoalan terkait dengan kemacetan, ya tingkat kecelakaan dan lain sebagainya tentu saja akan teratasi. Kita bisa membayangkan ketika kemudian ya tiba-tiba ya orang berpindah ya 80% ya ke angkutan publik, tentu saja ya kendaraan yang ada di rumahnya mungkin hanya digunakan ya ketika perlu-perlu saja karena mereka lebih enjoy ya lebih nikmat menggunakan angkutan publik. Artinya pergerakan kendaraan di jalan menjadi semakin kecil. Nah, ketika kendaraan di jalan menjadi semakin kecil, tentu saja tingkat kemacetan akan berkurang drastis dan sekaligus tingkat kecelakaan akan menurun drastis. Sekaligus nanti tugas-tugas ya aparat menjadi lebih nyaman, kira-kira begitu. Apalagi misalnya kita sudah memanfaatkan instrumen ICT ya dengan CCTV yang berbasis AI. Ya ketika ada potensi kecelakaan atau ada potensi kejadian yang melanggar lalu lintas sudah terrecord di room control teman-teman di ya dinas perhubungan maupun di kepolisian, maka mimpi seperti itulah yang didambakan ya dalam ya bayangannya transportasi masa depan di Indonesia. Baik, saya beralih ke Pak Komarudin terkait mengenai case by case Pak yang Anda temui sejauh ini bagaimana Pak? Apakah masih ada dalam malam pergantian tahun begitu pengendara yang masih di bawah pengaruh alkohol Pak dalam hal ini dan juga bisa merugikan warga masyarakat sekitar dalam bentuk kecelakaan begitu? Upaya preemptif dan preventif ini masih terus kita jadikan ujung tombak ya, upaya keras yang kita lakukan dengan pembobotan 40-40-20, 40 preemptif, 40 preventif dan 20 penegakan hukum. Ini terus kita lakukan sosialisasi, himbauan, kemudian penggelaran kekuatan untuk mengantisipasi sampai dengan penegakan hukum. Untuk diketahui oleh masyarakat kita semua bahwa undang-undang lalu lintas, pasal-pasal tertentu itu bukan lagi masuk pelanggaran atau tidak masuk pelanggaran, tapi sudah sebuah kejahatan. Contoh di pasal 311. Pasal 311 itu barang siapa yang mengendarai dengan sengaja. Nah, jadi kalau misalnya memang ada yang di bawah pengaruh alkohol, itu masuk dalam pasal 311. Itu sudah sebuah kejahatan. Makanya ancaman hukuman di sana sangat berat. Kalau dia kedapatan membawa kendaraan dengan di bawah pengaruh alkohol, kena pasal 311, itu ancamannya 1 tahun. Kalau mengakibatkan orang luka ringan saja, itu sampai dengan 2 tahun. Bahkan kalau sampai korban meninggal dunia, itu sampai dengan 12 tahun ancaman hukumannya. Jadi tidak tanggung-tanggung. Oleh karenanya, ini upaya juga yang terus kami galakkan bekerjasama dengan dinas dinas kebudayaan ya dan juga itu masih dijumpai Pak pada saat malam tahun baru. Alhamdulillah kemarin kita hanya menemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong. Kita personil sampai dengan pagi hari di lapangan terus memantau aktivitas masyarakat khususnya tempat hiburan. Memang tidak kita jumpai hal-hal yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun ini juga akan terus kita maksimalkan atau kita galakkan, bahkan flyer, himbauan, dan juga sosialisasi langsung di tempat kegiatan juga kita lakukan.
Baik, kita sudah masuk ke 2025, Pak Maksus. Kira-kira apa Pak? Ini yang poin-poin yang menjadi bahan perhatian kita bersama begitu dalam evaluasi untuk kendaraan dan juga transportasi yang ada di Surabaya lebih tepatnya dan Jawa Timur lebih umumnya begitu. Dalam hal ini dan juga masukan untuk kepolisian sendiri. Silakan. Ya, saya kira isu terkait dengan ya kemacetan saya kira tetap akan menjadi isu penting di 2025 sehingga ya perlu terobosan kebijakan ya dari pemerintah bagaimana kemudian ya volume kendaraan ini ya bisa berkurang. Walaupun di satu sisi ya terkadang ya mungkin di Kementerian Perindustrian ya income salah satunya dari ya banyaknya kendaraan yang terjual. Tapi itu pilihan-pilihan dilematis yang saya kira ya ke depan kita harus ya berpihak bagaimana kemudian ya kemacetan lalu lintas di jalan ini bisa semakin berkurang. Yang kedua saya kira isu kecelakaan ya walaupun ya sudah mulai ada penurunan terutama di Jawa Timur, tapi saya kira secara nasional ya angkanya masih cukup tinggi. Bayangkan ya sampai hari ini saya kira kurang lebih kita diskusi 1 jam di sini ya kalau secara nasional total sudah ada ya 3 orang meninggal dunia di jalan kalau di rata-rata secara nasional. Nah itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya ya isu terkait dengan keselamatan di jalan ini tetap menjadi agenda prioritas ya di masa mendatang, bukan saja ya pada faktor akibat ya pengaruh alkohol, tapi juga memang infrastruktur jalan ya juga perlu disempurnakan. Misalkan kita melihat ya jalan yang kemudian kondisinya tidak bagus juga berpengaruh terhadap kecelakaan. Jalan yang kemudian tidak ada median juga berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan. Jadi dari sisi infrastruktur walaupun mungkin itu banyak domain dari Kementerian PUPR juga nanti yang berdampak langsung untuk menangani di lapangan ketika terjadi kecelakaan ya lagi-lagi juga dari teman-teman kepolisian gitu. Jadi saya kira perlu upaya kolektif yang dibingkai dengan ya regulasi yang ya komit terhadap bagaimana kemudian transportasi ya di masa depan ini menjadi ya mimpi bagaimana transportasi yang ideal itu terwujud di Indonesia. Saya kira itu menjadi poin penting. Jadi bagaimana kita bisa menggeser paradigma masyarakat dari ya fokus pada pergerakan dengan angkutan pribadi dari car oriented ke transit oriented. Itu saya kira mungkin menjadi PR yang mungkin masih akan terjadi di tahun 2025. Ya, masih di tahun 2025, Pak Komarudin, kira-kira gebrakan apa yang dilakukan untuk bisa mengurai kemacetan dan juga menekan angka kecelakaan di lalu lintas? Menyambung apa yang disampaikan beliau, bahwa bertambahnya titik-titik kepadatan itu adalah sebuah kepastian. Dengan pertumbuhan kendaraan yang tadi kami sampaikan, untuk Jawa Timur 842.000 kendaraan baru tumbuh yang mungkin belum disertai dengan tingkat pertumbuhan kendaraan juga yang sesuai itu. Nah ditambah lagi ini juga akan berdampak terhadap faktor ancaman berada di jalan raya. Di tahun 2023, Jasara Harja Provinsi Jawa Timur mengeluarkan 660 miliar hanya untuk pembiayaan rumah sakit dan juga pemakaman. 600 dengan 5.340 orang meninggal dunia di tahun 2023. Kita baru bisa menekan di tahun 2024 sampai dengan kemarin 4.824. Ada 516 nyawa yang bisa diselamatkan dibanding dengan tahun 2023. Angka ini masih cukup tinggi, walaupun kita bisa menekan hampir 10% dari korban meninggal dunia dan 13% jumlah kecelakaan. Ini dibutuhkan kerja keras semua orang, seperti tadi yang kami sampaikan, budaya berlalu lintas ini memang harus betul-betul kita apungkan, artinya kita jadikan sehingga walaupun pertumbuhan kendaraan tinggi, kita masih bisa nyaman berkendara dan tidak perlu khawatir karena memang sepanjang masyarakat pengguna jalan semuanya bisa tertib. Ini yang harus kita bangkitkan di Jawa Timur. Empati dari masyarakat memang harus kita tingkatkan sehingga kita bisa tekan semaksimal mungkin tingkat fatalitas dan korban dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Baik, kita berikan tanda koma terlebih dahulu Pak Maksud dan juga Pak Komarudin. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini.
Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Rizaldi, masih membahas mengenai refleksi pergerakan transportasi di Jawa Timur 2024 dan juga kesadaran berlalu lintas masyarakat Jawa Timur. Nah, membahas mengenai hal ini tadi berulang kali Pak Komarudin sudah membahas mengenai bagaimanakah strategi untuk bisa mengatasi permasalahan kemacetan sekaligus mengurai kemacetan ya, dan juga sekaligus bagaimana menekan adanya tingkat kecelakaan lalu lintas yang sudah ada. Nah, kita berbicara mengenai sosialisasi. Silakan, Pak. Ya. Dalam permasalahan di lalu lintas, seperti yang tadi juga sudah kita kupas, bahwa faktor penyebab kecelakaan itu 70% lebih atau mendekati 80% itulah human error. Baik. Faktor kecelakaan itu mendominasi dari sifat ataupun perilaku pengendaranya itu sendiri. Baik. Undang-undang juga telah menegaskan di pasal 311 di mana menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja. Jadi kalau misalnya memang dia tahu bahwa itu melanggar terus dilakukan, ini sengaja. Jadi sudah bukan lagi sebuah pelanggaran. Orang mengatakan itu kan cuma pelanggaran saja. Pelanggaran ini identik dengan akibat lalainya, perbuatan yang tidak disengaja. Tapi kalau sudah disengaja, ini sudah masuk ke dalam kejahatan. Nah, oleh karenanya siapapun pengendara, siapapun yang akan mengendarai kendaraan, berbagai aturan, terkadang hal-hal sepele yang kita anggap biasa, kecil. Ini adalah merupakan kesengajaan. Ini yang harus dihindarkan. Pelanggaran rambu-rambu, sudah tahu merah masih terobos, itu sengaja. Jadi jangan lagi menganggap bahwa itu terus kita melihat ada orang kebut-kebutan, orang menggunakan berperilaku yang ugal-ugalan di jalan, itu sengaja. Baik. Bukan lagi sudah tahu nggak boleh tapi masih langgar. Nah, inilah dibutuhkan empati, butuh kepedulian. Kalau semua orang ikut resisten, orang yang berada di jalan ikut resisten, nggak ada yang berani akan melanggar. Sepertinya budaya-budaya aturan dibuat untuk dilanggar itu masih ada begitu Pak ya? Sudah ada ya. Baik, selanjutnya Pak Komarudin kita bisa melihat review yang ada di layar televisi dan pemirsa Anda bisa menyaksikan tadi berupa review yang sudah ada, kita kembali menyaksikan bersama. Nah, ini merupakan satu bentuk sosialisasi ya Pak ya? Dari pihak kepolisian tentunya, dari mulai pengecekan Pak, bisa dijelaskan selanjutnya. Ini termasuk salah satu kegiatan ataupun salah satu yang belakangan ini menjadi tren ya, walaupun ini sebenarnya sudah banyak kasus seperti ini ya, melakukan mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol yang akhirnya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini yang tidak hanya membahayakan dirinya, juga orang yang ada di sekelilingnya. Bisa dibayangkan dengan membawa kendaraan kecepatannya mungkin relatif kadang bisa melebihi tinggi karena di bawah kesadarannya. Sekian banyak orang yang ada di sekeliling itu akan menjadi potensi ancaman. Baik. Nah, ini yang terus kita lakukan sosialisasi, himbauan, termasuk juga penjagaan. Mohon maaf sekali, sekarang tempat-tempat hiburan juga kita siapkan bukan razia di depan pintu keluar ya, tapi kita pantau betul untuk mengantisipasi orang-orang yang beraktivitas di sekelilingnya setidaknya tidak sampai terancam oleh perilaku-perilaku yang seperti ini. Baik, Pak Komarudin, mohon maaf, untuk sosialisasi ini apakah berlaku secara berkala begitu, dalam arti kata dilakukan secara berkala dan juga tentunya dilakukan secara serentak begitu Pak? Semua wilayah sekarang ini kita tempatkan ataupun kita buatkan seperti ini. Bahkan kita sudah masuk sampai ke dalam. Mungkin aneh ya kalau ngelihat tayangan-tayangan di tempat yang, mohon maaf, di tempat-tempat hiburan indoor yang biasanya tampilannya tayangan hiburan, sekarang kita tampilkan dengan himbauan-himbauan berkeselamatan.
ya gambar-gambar foto-foto orang korban-korban kecelakaan pun kita tampilkan di sana. Ya permasalahan nanti mereka lagi happy terus tiba-tiba melihat korban kecelakaan, mudah-mudahan itu bisa mengurangi. Mudah-mudahan itu upaya yang terus kita lakukan. Baik, Pak Maksus menanggapi hal tersebut, silakan menambahkan. Baik, jadi sesungguhnya perilaku itu kan dipengaruhi oleh ya aspek kognitif, ya afektif dan psikomotorik dari pengendara. Karena itu memang sosialisasi seperti ini menjadi sangat penting maupun edukasi sejak dini. Jadi bagaimana kemudian ya aspek keselamatan di jalan itu terintegrasi dalam kurikulum sejak pendidikan taman kanak-kanak barangkali ya, diedukasi hingga kemudian dewasa sehingga aspek kognitif, psikomotorik dan afektif itu terbentuk. Yang kedua saya kira ya strateginya adalah ya bagaimana kemudian ya aspek disiplin itu betul-betul ditegakkan. Memang ancaman hukuman cukup tinggi ya, tetapi ya terkadang ya masyarakat ya mungkin karena pengaruh sosial media ya belakangan ini banyak yang ancaman hukuman dengan ya angka besar tapi kenyataannya ketika divonis jadi kecil, misalkan ya korupsi triliunan terus kemudian vonisnya ringan. Akhirnya ya muncul anekdot atau muncul video viral. Nah, barangkali dalam konteks lalu lintas pun demikian. Ketika kemudian masyarakat mengalami melakukan kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol, barangkali juga perlu diadili ya secara sosial juga. Lingkungan sosial saya kira bisa mempengaruhi sanksi sosial ya kalau perlu diviralkan dan lain sebagainya, karena sekarang efek viralitas itu kadang bisa mempengaruhi kebijakan. Misalkan ketika kita di Indonesia ya lalu kemudian orang Indonesia lagi jalan-jalan ke Singapura dan Jepang, kenapa kok bisa disiplin? Berarti kan ada pengaruh lingkungan sosial. Nah, barangkali rekayasa sosial ini juga menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Nah, yang terakhir saya kira strateginya bagaimana infrastruktur dan fasilitas pendukung juga didesain orang dipaksa untuk taat ya lalu lintas. Ya walaupun ya terkadang ya tetap saja ada pelanggaran. Dengan fenomena ketika kemudian etle mulai diterapkan di awal, saya kira ya lingkungan di jalan cukup rapi. Ya bagaimana penegakan itu mungkin kembali dimaksimalkan lagi. Ya termasuk kemudian ya ketika kemudian ada pelanggaran lalu lintas di jalan, ya kemudian kalau dibolehkan mungkin diviralkan sehingga yang bersangkutan ya nanti kena sanksi sosial, itu juga mungkin satu ya metode yang barangkali juga perlu dipertimbangkan ke depan. Nah, saya kira ya setiap pendekatan mulai dari aspek edukasi, terus kemudian aspek ya regulasi, terus kemudian ya aspek ya terkait dengan infrastrukturnya juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen agar kemudian masyarakat ya dipaksa oleh situasi dia berperilaku disiplin. Saya kira itu menjadi satu upaya yang barangkali perlu diagendakan di 2025, pendekatan kolektif ya sehingga angka pelanggaran dan sekaligus angka kecelakaan itu bisa menurun secara signifikan. Baik, ini kita akan sambung lagi, kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara Bincang-Bincang, tentunya dengan bahasan kita refleksi pergerakan transportasi di Jatim 2024. Dan tentunya saya akan tembak terlebih dahulu kembali kepada Pak Komarudin. Pak Komarudin, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur dan juga khususnya untuk warga Surabaya sendiri? Lebih kepada budaya. Lebih kepada budaya yang beberapa waktu lalu mungkin sering menjadi seperti yang tadi disampaikan beliau, anekdot ataupun celotehan-celotehan.
Ada suatu ketika malam hari kami berjalan di salah satu ruas jalan Surabaya, kebetulan ada seorang ibu yang tidak menggunakan helm. Iseng saya bertanya, Bu, kok helmnya nggak dipakai? Kan sudah malam, Pak. Loh, kenapa kalau sudah malam, Bu? Aspalnya memangnya sudah jadi lunak kalau malam? Enggak, Pak. Polisinya sudah nggak ada, katanya. Loh, jadi masih ada paham-paham yang baru tertib kalau ada petugas. Nah, apa yang tadi beliau sampaikan, di era sekarang ada narasi-narasi yang mengatakan sadar kamera. Pernah kita coba juga hunting dengan anggota, kita keluar, ada satu pengendara menggunakan knalpot brong, langsung kita nggak melakukan tindakan apa-apa, cukup kita keluarkan handphone, kita rekam. Dengan narasi-narasi, mas hari gini kok masih pakai knalpot brong, deso amat sih katanya. Sebelahnya juga gitu, mas Ian nih bikin ganggu orang aja, minggir sendiri dia. Itulah sanksi sosial, yang artinya bahwa kita harus melakukan pola-pola pendekatan edukasi dengan gaya-gaya kekinian yang memang saat ini menjadi tren di masyarakat, aktif penggunaan sosmed atau viral segala macam. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lakukan, hal yang tentunya kita yakini bahwa perubahan itu akan terjadi. Harus kita harus yakin, optimis bahwa itu akan terjadi, akan bisa membawa sebuah perubahan. Baik. Sehingga budaya berlalu lintas ini harus berubah. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita menjadi orang paling tertib. Tapi begitu kembali lagi ke Indonesia, lagi. Sekarang kita ciptakan di Jawa Timur. Siapapun yang datang ke Jawa Timur, mereka harus tertib karena kami orang Jawa Timur resisten terhadap pelanggaran. Baik. Nah, begitu Anda kembali ke daerah, silakan terserah Anda. Baik. Tapi tidak. Pak Komarudin, mohon maaf, kalau kita memprediksi sedikit Pak, kita mulai berhitung Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa mencapai budaya lalu lintas yang kita harapkan bersama tadi yang sempat Anda sampaikan tadi? Kalau berbicara waktu, sepanjang kita intens, kita mampu menekan angka pelanggaran kecelakaan setiap tahun di angka 15-20%. Saya rasa mungkin capaian 5 tahun bukan hal yang mustahil. Kita bisa menciptakan bahwa Jawa Timur menjadi kawasan yang tertib. Jadi orang dari manapun, orang dari Jakarta, dari Semarang, dari mana mendatang ke Jawa, kalau saya ke Jawa Timur saya tertib. Kenapa? Karena masyarakatnya resisten. Saya nggak boleh melanggar. Itu sudah membuat kita aman sama sekali. Baik, luar biasa. Pak Maksus menambahkan Pak, terakhir Pak, silakan. Baik, mungkin saya ingin menyinggung terkait dengan bagaimana harapan ke depan ini menjadi semakin baik. Saya kira salah satu tumpuan harapannya pada generasi kekinian, pada Gen Z. Nah, Gen Z hari ini mindsetnya dipengaruhi oleh sosial media atau oleh informasi yang dia terima. Nah, informasi di sosial media yang dia tonton, ya baik positif maupun negatif berimbang. Bahkan mungkin kadang-kadang ya banyak negatifnya. Sehingga ya pendekatan yang dilakukan saya kira bagaimana kita juga mengisi konten sosial media dengan ya konten-konten yang edukatif. Yang akan diharapkan nanti bisa mempengaruhi ya Gen Z di dalam ya bertransportasi. Ya ketika mindsetnya sudah berubah. Nah, karena itu saya kira ini menjadi upaya kolektif ya bagi semua pihak ya bagaimana kita mencoba memikirkan ya pendekatan-pendekatan baru. Nah, kalau penegakan disiplin sebagaimana biasa saja ya ditilang dan lain sebagainya, ya mungkin efek jerahnya ya tidak terlalu signifikan. Tetapi kemudian ketika ya dikombinasi dengan ya pendekatan ya tadi ya kontrol sosial, ya ketika kemudian dia melakukan pelanggaran menjadi viral, jejak digitalnya nanti khawatir ya sulit dihapus dan tersebar di mana-mana sehingga dia akhirnya kemudian tidak lagi berani melanggar lalu lintas. Saya kira itu mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana strategi, bagaimana kita memproduksi ya konten-konten sosial yang edukatif sehingga menimbulkan efek jerah ya sama halnya dengan mungkin efek jerah yang ya dia akan terima ketika nanti ya sanksi hukumnya sangat berat. Nah, itu mungkin yang nanti perlu kita pikirkan bersama. Kita memang perlu pendekatan baru. Kenapa masyarakat kita ke depan adalah masyarakat baru, Gen Z dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan saya kira ini mungkin akan menjadi bahan ya kajian baik dari teman-teman kepolisian, teman-teman perhubungan maupun dari kami para peneliti di kampus ingin mencoba ya nanti bagaimana kita mencari pendekatan-pendekatan yang ya efektif ya di samping saya kira pendekatan-pendekatan existing yang sudah biasa kita jalankan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Maksus dan juga Pak Komarudin. Senang bisa berbincang dengan Anda berdua dan sukses selalu, kita ketemu di lain kesempatan. Amin. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili
kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.